Puluhan petugas gabungan pemerintah Kota Makassar menertibkan lapak pedagang kaki lima yang berdiri di atas fasilitas umum dan menutup saluran drainase. Penertiban berlangsung di Pasar Cendrawasih, Jalan Tanjung Bunga, Kecamatan Mamajang, Selasa pagi. Sebanyak 50 personel Satpol PP diterjunkan, dibantu Dinas Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, serta Satgas Kebersihan. Kegiatan ini dipimpin langsung Kasatpol PP Makassar Hasanuddin bersama Camat Mamajang M. Rizal ZR. Di lokasi, penertiban berlangsung kondusif. Pedagang tidak melakukan perlawanan berarti, bahkan sebagian membongkar lapaknya secara mandiri. Sempat terjadi protes dari seorang pedagang, namun situasi cepat mereda setelah diberikan penjelasan oleh petugas. Usai penertiban, lapak yang menutup drainase langsung diangkut, sementara petugas Dinas PU membersihkan saluran air yang tersumbat. Camat Mamajang M. Rizal ZR menyebut, kelancaran penertiban ini berkat sosialisasi yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk pemberian teguran hingga surat peringatan. Pedagang juga telah diberi waktu lebih dari 1 bulan untuk relokasi mandiri ke dalam area pasar. Sementara itu, Kepala Pasar Cendrawasih Erlangga Saputra menyebut total ada 64 pedagang yang ditertibkan. Mereka direlokasi ke dalam pasar maupun ke Pasar Sambung Jawa sesuai arahan pemerintah kota. Penertiban ini dilakukan tanpa melarang pedagang berjualan, melainkan menata agar aktivitas tetap berjalan di tempat yang semestinya. Untuk sementara ini pedagang yang sudah ditertibkan itu ada sekitar 64 pedagang. Itu dari semua jenis jualan, mulai dari sayur dan ikan. Ini 64 ini artinya yang selama ini menempati fasum ya, yang tidak menempati fasum. Artinya dia direlokasi ke mana? Ke bagian dalam? Ke bagian dalam, sebagian nanti direlokasi ke Pasar Sambung Jawa, Senggol. Artinya mereka haknya untuk berjualan tetap ada, berlanjut ya? Tetap berlanjut. Sesuai dengan arahan Pak Wali Kota, ya. Mereka tidak dilarang berjualan, tapi difasilitasi tempat berjualan yang semestinya. Terkait dengan kegiatan hari ini, kolaborasi dari semua unsur yang ada, mulai dari kecamatan, kelurahan, Satpol PP Kota, dari unsur keamanan dalam hal ini dari pihak kepolisian, TNI, ada Pak Bimas, Pak Babinsa, dan seluruh RT RW dari Dimas serta tokoh masyarakat yang ada di daerah sekitar pasar, khususnya di Jalan Tanjung Bira dan Tanjung Bunga. Jadi ini kegiatan hari ini sebetulnya kemarin kami bersama Pak Lurah sudah melakukan sosialisasi terakhir untuk mereka melakukan pembongkaran secara mandiri. Alhamdulillah kemarin khusus di depan pasar ini pedagang yang beraktivitas di Pasar Cendrawasih mereka dengan kesadaran hati membongkar sendiri jualannya dan mereka kembali ke tempat jualannya masing-masing. Ini kan sebetulnya sudah kegiatan yang kedua. Di tahun 2023 kemarin kita sudah pernah tertibkan, tetapi tidak bertahan lama, mungkin sekitar 3-4 bulan pedagang kembali turun di area bahu jalan untuk berdagang. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan dan kita berharap ke depan ini sudah tidak ada lagi warga masyarakat yang menggunakan pasung untuk kegiatan jual beli. Dan kami sudah berkomitmen dengan pihak kelurahan, dengan unsur masyarakat yang ada, RT RW, dan di backup oleh TNI dan Polri, kita akan mengadakan posko di area di sekitar Pasar Cendrawasih, khususnya di Jalan Tanjung Bira dan Jalan Tanjung Bira. Tujuan dari posko itu, Pak? Posko itu adalah kita ingin memastikan bahwa sudah tidak ada lagi aktivitas masyarakat atau pedagang yang kembali berdagang di jalanan. Jadi kita memantau sekaligus kita memberikan edukasi kepada mereka untuk tidak berjualan di daerah yang dilarang. Sebetulnya komitmen kita adalah tidak melarang mereka berdagang, tetapi jangan di tempat yang dilarang. Sesungguhnya yang dia menggunakan selama ini kan tempat yang dilarang, di atas trotoar. Alhamdulillah hari ini telah kita laksanakan penertiban yang awalnya Pak Lurah bersama teman-teman dari PD Pasar, Kasudrantif Kecamatan dan RT RW melakukan antisipasi awal dengan menegur secara lisan. Setelah secara lisan, Pak Lurah buatkan surat teguran pertama sampai teguran ketiga. Kami kasih lagi jenjang waktu selama 1 bulan lebih untuk mempersiapkan teman-teman pedagang kaki lima yang ada di Pasar Tamus yang sebelah kanan ini, untuk mempersiapkan relokasi dagangannya ke los-los yang sudah disediakan oleh PD Pasar. Alhamdulillah kemarin
mereka satu persatu merelokasi barangnya untuk ditempatkan di mana los-los yang sudah ditentukan oleh teman-teman dari PD Pasar. Hari ini kita lakukan penertiban khusus untuk pembersihan saja. Karena teman-teman yang pedagang kaki lima ini merasa bahwa apa yang mereka lakukan selama itu salah. Hanya edukasinya Pak Lurah dan teman-teman dari PD Pasar pada saat menyampaikan, mereka mungkin merasa salah, akhirnya kegiatan ini kita laksanakan tanpa ada kendala, aman dan terkendali. Demikian. Artinya tidak ada protes yang berarti Pak ya dari Alhamdulillah. Adapun memang tadi teriak-teriak sedikit, tapi Ya. dengan penyampaian secara halus mereka dapat menikmati. Seperti itu berkali. Artinya tidak ada pedagang yang dihalangi haknya untuk berjualan, cuma Oh, tidak. ini ditata agar Kami tidak halangi para pedagang kaki lima untuk berjualan, Ya. cuman dengan catatan jangan di atas bahu jalan atau di atas drainase. Drainase. Seperti itu. siap. Ini upaya juga untuk mitigasi bencana banjir nantinya Pak. Ya, benar. Karena teman-teman setelah kita lakukan pembersihan, teman-teman dari Dinas PU sebentar lagi akan turun untuk menormalkan kemarin drainase. Seperti itu. Oke Pak Cam, makasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.